Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal, Masya Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh dengan berkah ini kita semua mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum Ali membacakan tema pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di Masjid Bimantara Kebon Sirih. Assalamualaikum. Ayahanda, ibunda sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana nih? Al-Muhajirin Cikarang Barat. Masya Allah ya. Mudah-mudahan langkah ayahanda ibunda sampai kemari dan pulang nanti dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk semua pemirsa di rumah ya. Dan baik, kita punya dua tema yang sangat luar biasa. Setelah hijrah kok malah susah? Aduh, masa sih? Yang kedua, istimewanya bulan Zulqaidah. Namun sebelumnya Ali ingin menginformasikan protokol kesehatan nih, tetap ya, kita tetap harus jaga 5M ini ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan tentu saja nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Kang Rashid, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, dan nanti ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Baik, langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita. Setelah hijrah, kok hidup makin susah? Bersama guru kita, Kang Rashid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, bunda ayahanda, pemirsa Cahaya Hati, Kang Rashid hendak berwasiat kepada diri Kang Rashid, semoga iman yang kuat sehingga mendatangkan imun daya tahan tubuh yang hebat. Tapi bunda ayahanda yang rahmati Allah, tadi Bang Ali menyampaikan setelah hijrah kok susah ya. Itu Bang Ali ya? Iya. Itu mungkin maaf sekali niatnya belum kuat. Betul. Niatnya jadi belum kuat bunda ayahanda pemirsa. Jadi kita coba dengarkan setelah hijrah kok susah. Mudah-mudahan dialog Rasulullah dengan Khalifah Umar Ibn Khattab bisa jadi obat menjawab pertanyaan ini. Wahai orang-orang yang sedang hijrah dan sedang menuju hijrah, sabar dalam menjalani hijrah ini. Maka punten, perbaiki niat ketika hijrah, itu yang pertama. Khalifah Umar menyampaikan dari Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap aktivitas hidupmu itu sangat tergantung bagaimana niatnya. Bagaimana motifnya. Maka motif itu adalah 50% kesuksesan dalam bekerja, dalam beribadah. Kalau niatnya paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niat hijrahnya, niat berpindah dari kota A ke kota B, seperti Rasulullah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah demi mempertahankan keimanan, demi memerdekakan diri karena tertindas oleh kaum musyrikin. Niatnya karena kemerdekaan, mempertahankan tauhid kepada Allah, berarti niat hijrahnya karena Allah, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka hijrahnya, maka pelabuhannya Allah dan Rasulullah. Tetapi Khalifah Umar menyampaikan, paman kanat hijratuhu lid dunya
yusibuha. Kalau pindah kota, perpindahan aktivitas demi dunia Bang Ali, maka engkau akan mengejar untuk memperolehnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu li imro'atin, kalau hijrahnya demi karena meraih perempuan, saya pindah dah dari Jakarta ke Bandung, karena banyak mojang Bandung di sana Bang Ali. Kalau perpindahannya demi seorang perempuan, yunkihuha, maka dia akan berjuang untuk menikahinya. Jadi punten, luruskan niat hijrahnya untuk Allah kah, untuk Rasulullah kah, untuk kerja dunia kah, apa untuk perempuan yang akan dinikahi kah? Kalau hijrahnya demi dunia, pasti akan sulit. Pasti akan hijrah kok susah. Tetapi kalau hijrahnya untuk Allah, dunia dapat. Kalau hijrahnya untuk Rasulullah, istri dapat. Satu langkah, dua dapat. Maka punten luruskan para muhajirin, orang-orang yang sedang hijrah, luruskan niatnya. Tapi Bang Ali dan pemirsa cahaya dirahmati Allah, niat itu sangat menentukan. Sebab kalau niatnya fokus ke Allah, dia telah mengantongi 50% kesuksesan. Kalau niatnya ragu, niatnya tidak lurus, dia sedang mempersiapkan kehancuran. Sekali lagi punten, pemirsa cahayati, kalau mau berhijrah, kalau mau beribadah, luruskan niatnya. Kalau engkau lurus niatnya karena Allah, dia telah mengantongi 50% kesuksesan. Tetapi kalau niatnya ragu, diterima enggak ya di situ ya. Nah kalau niatnya ragu, dia telah mempersiapkan kehancuran. Itu niat. Maka kalau tadi boleh Kang Rasim menjawab, hijrah kok susah, periksa niatnya. Itu Bang Ali, satu. Yang kedua punten, kekuatan niat itu dahsyat. Saya menganalogikan dahsyatnya kekuatan niat. Bahkan punten Bunda, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan bulan puasa Ramadan. Sekarang berhadapan dengan persiapan Idul Adha, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang tadi kita akan mengupas itu. Bayangkan Bunda puasa Ramadan, tidak pakai niat, diterima apa tidak? Tidak. Kang Rasid saya mau puasa tapi pingin langsing. Dapat langsingnya, tapi yang dapat amalnya. Jadi kalau niat karena Allah, langsing dapat. Tapi kalau niatnya puasa untuk langsing, Allah nggak dapat. Hati-hati dengan niat. Begitupun yang niat hijrah, periksa niat hijrahmu. Kang Rasid memberikan analogi yang pertama, niat itu seperti benih. Bunda ingin nanam benih yang unggul. Kalau benihnya unggul, dia tumbuh cepat. Dia grow up, akarnya kuat, batangnya kuat, rantingnya banyak, daunnya hijau. Kalau benihnya unggul, ranum buahnya. Karena niatnya unggul. Tapi kalau niatnya karena Allah pasti unggul. Tapi kalau niatnya karena perempuan, batang tumbuh kena virus, menuai kecaman, menuai penolakan. Itu menuai dan niatnya beda. Jadi niat itu seperti benih. Nah benih itu akan tumbuh setelah Kang Rasid, saya sudah punya niat hijrah nih. Sebelumnya kita ahli maksiat, mau hijrah jadi taat. Sebelumnya kita membuka aurat, tank top, backless, topless, gitu kan ya. Tank top itu aduh itu pakaian wanita, mana backless lagi topless. Kalau di Bandung, di Tasik, di Cikembang ya, topless itu tempat makanan ya. Oh itu topless itu. Ini topless gitu. Nah saya mau hijrah habis kepanasan pakai topless mah gitu ya. Pakai backless mah kepanasan, dia hijrah pakai kerudung, busana syar'i, punten. Ketika hijrah pindah nutup aurat, waspada. Ada kecaman, ada cacian. Dulu kamu teh cantik, rambut pirang, sekarang pakai, hati tak pertahankan niat itu. Dulunya maksiat jadi taat, dulunya terbuka aurat jadi nutup aurat, itu teh hijrah niatnya. Dulunya musyrik menjadi tauhid, itu teh hijrah. Perpindahan dari keadaan ke keadaan, berpindah dari tempat ke tempat yang lebih baik, itu namanya hijrah karena Allah. Nah setelah kita punya niat, lantas apa selanjutnya? Benamkan itu niat di hati yang ikhlas. Benih unggul, benamkan di tanah yang subur. Contoh di Ciwidey, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, nanam langsung tumbuh gitu kan.
Nah, benih yang unggul ditanam di tanah yang subur, cepat atuh. Kalau sudah ditanamkan di tanah yang subur, jangan lupa, jangan main ditinggalkan begitu saja, siramin pakai air. Kita dibantu oleh Allah, ada hujan, tumbuh tuh. Tidak perlu sewa belanwir gitu ya, disemprot. Ibu mah tinggal nanam niat di tanah yang subur, Allah yang siramin oleh hujan. 2 bulan kemudian, sudah berbuah itu padi, sudah berbuah itu mangga. Anak yang hijrah, 1 bulan ditanamkan di Ramadan gitu ya, di tanah yang ikhlas, tumbuh buah nuai. Oh, anakku akhlaknya indah, buah tah. Oh, anakku santun, buah tah. Oh, rezekiku tenang, buah tah. Nah, tadi yang bertanya, hijrah kok susah? Periksa tanahnya. Oke. Periksa bibit unggulnya, niatnya, dan juga periksa sering disiramin apa tidakkah. Itulah analogi yang mudah dicerna, Bunda Ayahanda ya. Jadi hijrah itu luruskan niatnya. Benih itu adalah niat. Tanah itu adalah amal. Disiram air itu adalah keikhlasan. Ada orang punya niat hijrah, terus beramal, nutup aurat, bekerja jauh dari riba, taat patuh sholat. Itu niat dan amal, tapi lupa disiramin dengan keikhlasan. Disiramin dengan ikhlas. Lihat tanaman ditanam di tanah yang subur, tapi jarang disiramin. Tumbuh, dia tumbuh, tapi tidak berbuah. Betul? Ikhlas itu yang menentukan buah akhir. Maka hijrah kok susah? Periksa niatnya, periksa tanah tempat dia pindahnya, dan periksa keikhlasannya. Kalau 3 unsur ini sudah menyatu, dia bisa menuai buah, Bang Ali. Kang Rasid atau buruan Kang, apa buah dari hijrah itu? Ini, dahsyatnya buah dari hijrah. Tengok punten, baginda Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Islam itu berkembang di Madinah, Pak. Dia bisa sampai ke Cordoba, Spanyol. Dia sampai ke Syam, Syria. Bahkan Islam dari Madinah bisa sampai ke Indonesia. Itu buah dari hijrah. Hijrah itu identik dengan kemenangan. Hijrah itu identik dengan ketentraman. Hijrah itu identik dengan kesejahteraan. Kemenangan, ketentraman, dan kesejahteraan. Itu hijrah. Allah menegaskan. Mana buktinya Kang? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragoman kasiran wa sa'atan. Jika engkau niat hijrahnya karena Allah, engkau niscaya akan mendapati tempat tinggalmu berkah. Engkau niscaya akan mendapatimu rezeki yang luas. Punten, ada orang Tasik hijrah ke Jakarta, ada orang Padang Sumatera hijrah ke Jakarta, sukses di Jakarta. Hijrah itu teh, Masya Allah. Rasulullah hijrah di Mekah ke kota Madinah, sukses di Madinah. Masya Allah, itu buah yang nyata. Tapi para pemimpin negeri ini punten, para pemimpin negeri ini, Presiden Soeharto dari Jawa ke Jakarta, sukses. Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, sukses dah. Itu hijrah Pak. Tapi luruskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun sekali itulah salah satu buah dimudahkan rezekinya. Dimudahkan tempatnya dipenuh berkah. Bahkan punten hijrah bagi rumah tangga. Seorang ayah yang ahli maksiat, niat mama. Punten dulu papa teh tukang mabok, tukang tarok, tukang ngalanan anrok kata orang Bogor mah. Punten sekarang aku niat setelah Idul Fitri kemarin aku niat taat mah. Punten, ketika ada kisah datang dari Mesir, tukang mabok suaminya teh. Tetapi karena sudah punya niat, saya masa begini terus teh atuh, rumah tangga berantakan, suami mabok, tidak butuh, tidak jelas pekerjaannya. Tapi ketika mendengar suara azan dari masjid, dengar tausiah dari syekh di Al-Azhar, dia ada terbesit niat. Masya Allah, saya kemana saja selama ini. Saya niat hijrah dah. Saya akan tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan mabuk-mabukan ini. Setelah punya niat, tapi kan lingkungan belum mendukung.
pertemanannya masih ada. Apa efeknya? Tapi kekeh masih minum. Ada minuman keras. Ketika niat sudah tumbuh, dia coba minum minuman keras Pak. Berubah rasanya jadi pahit atau minuman. Ketika pahit dia lempar botolnya dan pecah. Demi Allah saya tinggalkan minuman ini. Lihat efek baru saja niat. Jadi punten hijrah kok susah. Itu mah hati-hati bisikan setan. Perbaiki niatnya, insya Allah engkau akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Jadi yang namanya hijrah itu tidak ada yang susah. Setiap hari kita harus hijrah ke arah yang lebih baik ya. Dan baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesaat lagi kita akan membahas tentang istimewanya bulan Zulqa'dah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem merupakan masjid tertua kedua dunia setelah Masjidil Haram di Makkah. Masjidil Aqsa merupakan situs suci bagi umat Islam dan bangunan ini jadi saksi bisu konflik antara Palestina dan Israel sejak zaman dulu. Al-Aqsa menempati kompleks seluas 35 hektar. Kompleks ini berlokasi di kota tua Yerusalem yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat UNESCO. Inilah fakta menarik tentang Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat muslim. Sebelum mengarah ke Ka'bah saat salat, umat Islam dulunya berkiblat ke arah tempat suci di Yerusalem di mana Al-Aqsa berada. Pendiri Masjid Al-Aqsa. Sejarah mencatat Masjidil Aqsa dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, putra Nabi Ishak yang juga cucu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Daud yang diutus merenovasi masjid tersebut. Putra Nabi Daud yakni Nabi Sulaiman menyempurnakan bangunan masjid tersebut saat berkuasa. Pada 746 Masehi, masjid ini hancur karena gempa dan dibangun lagi pada tahun 754 Masehi. Lagi-lagi gempa terjadi pada 1033 Masehi lalu yang menghancurkan sebagian masjid. 2 tahun kemudian, Khaifah Fatimiyah Ali Az-Zahir membangun kembali Masjidil Aqsa dan berdiri hingga saat ini. Pernah dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali dan layak digunakan kembali. Al-Jami Al-Aqsa pernah rusak terbakar. Di tahun 1969, terjadi kebakaran yang melahap Al-Jami Al-Aqsa. Kebakaran ini memusnahkan bagian tenggara dari masjid istimewa ini, termasuk yang rusak karena kobaran api adalah mimbar Salahuddin yang ternama. Orang Palestina dan Israel sempat bersih tegang saling menuduh soal siapa yang menyulut kobaran api. Masih banyak beberapa fakta menarik soal Masjid Al-Aqsa. Dari tahun ke tahun, kompleks suci ini selalu dipadati wisatawan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, istimewanya bulan Zulqa'dah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa iNews dimanapun berada yang dirahmati Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita bersama-sama sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Tahu artinya bulan Zulqa'dah? Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah,
bersama 3 bulan lainnya. Bulan Dzulqa'dah disebut pula sebagai Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram di mana kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemaksiatan, keburukan yang dilakukan seorang hamba pun akan dilipat gandakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita sudah memasuki bulan istimewa ini, mari kita jaga hati dan iman kita. Mari kita jaga takwa dan ibadah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada para jamaah dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada dalam program kita tercinta Cahaya Hati Indonesia. Ayo kita jaga iman dan takwa kita serta konsistensi ibadah. Sebab kita sudah dilatih di bulan suci Ramadan 30 hari penuh. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali isinya ibadah. Betul nggak Bu? Siang hari kita puasa, betul-betul kita jaga puasa kita agar tidak hanya mendapat lapar dan dahaga. Malam hari kita qiyamul lail, betul nggak Pak? Yang tidur berapa orang? Sedikit, yang banyak qiyamul lail. Nah, ketika kita sudah terlatih di bulan suci Ramadan, lalu kita jaga di bulan Syawal, bulan kita meningkatkan amal, maka saat kita memasuki bulan Dzulqa'dah termasuk min ashhuril hurum, 4 bulan haram yang telah dijanjikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar bagi yang menghidupkannya, bagi yang beramal soleh di dalamnya. Jangan sampai kendor. Semangat bulan suci Ramadan kita tingkatkan di bulan Syawal, kita jaga di bulan-bulan haram, kita jaga di bulan Dzulqa'dah. Apa artinya Dzulqa'dah? Dzul itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya memiliki atau menguasai. Qa'dah makanul qu'ud atau tempat duduk. Dzulqa'dah, orang-orang Arab dulu kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah nggak mau disuruh perang, nggak mau suruh dagang, nggak mau suruh bepergian, maunya duduk-duduk di rumah, maunya santai bersama keluarga. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, betul apa enggak? Apalagi berita-berita di luar, kita hari ini mendapat kabar peningkatan dari jumlah yang terpapar COVID-19. Semoga kita yang hadir di sini dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari pandemi COVID sehingga kita terus bisa bersyukur kepada Allah dan wujud syukurnya itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai, ini seiring dengan yang hari ini kita jalani. Pemerintah meminta kita tidak bepergian. Pemerintah meminta kita di rumah saja. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang dimana orang-orang Arab dan termasuk kaum muslimin setelah datangnya Rasulullah diminta untuk banyak tinggal di rumah. Untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Dzulqa'dah kok kita tidak boleh bepergian? Karena bulan Dzulqa'dah adalah persiapan untuk masuk bulan haji yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Sehingga orang kalau mau jihad fi sabilillah, orang kalau mau jihad dengan ibadah haji, dia harus banyak-banyak untuk mempersiapkan diri. Nah, jihadnya perempuan itu adalah naik haji. Jihadnya laki-laki berperang di jalan Allah kalau ada perintah perang. Dari siapa? Yang memiliki otoritas. Kalau dulu zaman Rasulullah, dari Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak ada, zaman Khulafaur Rasyidin, dari para khalifah. Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Sekarang kita di Indonesia tidak pakai sistem khilafah, sistem khalifah, sistemnya demokrasi. Maka perintah perang hanya boleh dilakukan kalau ada perintah dari presiden. Sebagai kepala pemerintahan tertinggi.
Kalau ada yang perintah perang di luar itu tidak boleh, hukumnya tidak wajib berperang. Karena apa? Karena Islam memiliki aturan bagaimana cara berperang. Nah, ketika kita mau jihad, kita harus jaga hati, niatnya harus benar. Kita harus jaga stamina. Makanya bulan Dzulqa'dah, orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah sampai sekarang banyaknya santai-santai dulu di rumah bersama keluarga. Nah, untuk apa santai-santai ini? Persiapan ibadah yang lebih baik. Oleh karena itu, bulan Dzulqa'dah ini juga disebut sebagai Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji karena persiapan untuk beribadah haji. Nah, apa amalan-amalan yang istimewa yang harus kita kerjakan sambil kita menunggu bulan haji? Puncaknya bulan haji di bulan Dzulhijjah, kita diminta untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah mulai dari puasa kita. Makanya ada satu riwayat dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan haram. Bulan haram itu ada 3 tambah 1. 3 mutawalliyat, 3 ini berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah mudhor baina Jumadai wa Sya'ban. Yang terdapat antara Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Yaitu bulan apa? Rajab. Jadi Ashhurul Hurum yang ada 4 dalam Al-Quran ditetapkan oleh Allah. Itu Jumadil awalnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 ini barang siapa yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tapi barang siapa yang berbuat jahat maka kejahatannya akan dilipat gandakan dosanya, siksanya lebih pedih dibanding dari bulan-bulan lainnya. Makanya para ulama termasuk Ibnu Abbas meminta kepada kita kalau sudah ketemu dengan bulan haram, ayo kita tingkatkan amal ibadah dan kesalehan kita. Baik kesalehan pribadi yaitu taqarrub ilallah maupun kesalehan sosial, bersedekah. Apa saja yang harus kita kerjakan? Para ulama merangkai minimal ada 3 amalan besar yang harus kita jaga di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang pertama puasa. Pastikan latihan puasa kita di bulan suci Ramadan tidak tertinggal begitu saja ketika Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita harus lanjutkan di bulan Syawal dengan 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah insya Allah para pemirsa dan hadirin sudah dikerjakan. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, ayo kita jaga. Minimal awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Syukur bisa sepanjang bulan, lebih baik. Kalau mampu, kalau enggak mampu namanya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tetapi kalau dikerjakan disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Milih mana Bu? Milih puasa apa enggak? Amin. Bapak milih mana Pak? Tapi lemes. Insya Allah lemesnya sebentar. Karena ingat pahalanya besar, lemesnya hilang. Amin. Allahumma. Nah setelah puasa apa? Setelah puasa sedekah. Sedekah di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Lebih-lebih kalau ada tetangga kita karena masih dalam pandemi, mereka tidak bisa bekerja kok nggak sampai bisa makan. Sampai nggak bisa minum, kita kirim. Subhanallah, pahalanya berlipat-lipat. Atau kemarin kita membaca berita ada berbagai macam musibah dan bencana di berbagai daerah. Kalau ada kelebihan harta dan rezeki, ayo kita berbagi. Karena kita masuk bulan yang setiap kebaikan dilipat gandakan. Dan jauhi maksiat, itu amalan yang ketiga. Pertama puasa, kedua sedekah, ketiga jauhi maksiat. Maksiat apapun. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Demikian perintahnya Allah menggunakan bentuk dari fi'il nahi. Fala tadzlimu, jangan kamu berbuat zalim fihinna di dalam Ashhurul Hurum. Agar kamu apa? Agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau kamu berbuat zalim di bulan ini, kezaliman itu seperti dikerjakan sepanjang masa. Dosa yang paling besar dikerjakan selain di bulan suci Ramadan adalah dosa yang dikerjakan di bulan haram. Makanya ayo kita jaga. Dan yang keempat amalan terbaik kita adalah zikir.
Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca sholawat. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan ingat terus bahwa ada panduan yang senantiasa membimbing kita. Walaupun kita tidak bisa dan tidak pandai baca Quran, selama kita masih bisa baca Qul huwallahu ahad, kita bisa membaca Al-Fatihah, baca. Yang penting baca Quran. Syukur-syukur Yasin menter. Setiap malam baca Yasin. Kemudian kita baca Tabarok, surat Al-Mulk, Waqiah. Kita baca Ar-Rahman, subhanallah. Nah, kalau Quran sudah kita baca, istighfar berbanyak di bulan ini. Karena Allah di bulan ini menurunkan banyak rahmat dan ampunannya. Kalau kita sudah diampuni di bulan suci Ramadan, sempurnakan ampunan itu di bulan Syawal. Syawal sudah kita lewati dengan puasa 6 hari, dengan memperbanyak istighfar, menjaga amal soleh. Kita jaga di bulan Dzulqa'dah ini. Kita tingkatkan nanti di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram. Insya Allah kalau kita bisa menjaga itu, kita tidak akan pernah terlepas dari kasih sayang dan rahmat Allah. Tidak pernah khawatir karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini kunci dari segala kunci. Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikah dengan istri tercintanya Siti Hawa, salah satu maharnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain diiringi dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana baca sholawatnya? Bebas. Mulai dari sholawat yang sederhana hingga yang susah-susah. Tinggal dilihat di rumah pasti banyak, dari masjid kalau mau sholat pasti dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca sambil nyambel ibu-ibu. Hatinya hadir, ya Allah, aku rindu ketemu Kanjeng Nabi. Aku senang bersolawat karena engkau memerintahkan dan aku ingin bertemu Rasulullah. Karena Rasulullah janji orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca solawat. Nah, 5 hal itulah yang harus kita jaga di bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan ini jangan sampai sia-sia karena kalau kita sia-siakan kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau 5 hal ini sudah kita jaga di bulan Dzulqa'dah dan Allah masih takdirkan kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan lagi. Nanti kita puasa di saat hari Arafah. Sempurna sudah. Kita dibanggakan oleh Allah di depan malaikat. Kalau kita dibanggakan di depan anak seneng apa enggak? Tapi kalau dibanggakan di depan malaikat lebih seneng apa enggak? Orang-orang yang menjaga mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dengan amalan-amalan yang tidak berkurang sedikit pun semangatnya. Insya Allah tidak hanya dicintai oleh Allah, tidak hanya dicintai oleh Rasulullah, tetapi dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Otomatis kalau Allah sudah membanggakan di depan malaikat, seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah akan cinta kepadanya. Amin. Allahumma Amin. semoga kita semua dicintai Allah, Amin, Rasulullah, ya Allah. Amin, dan seluruh amin. makhluk Allah di atas muka bumi ini. Amin. Amin. Allahumma. Amin, amin, amin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di rumah. Insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Allah Maha mengetahui segalanya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Hari ini sangat istimewa, sangat spesial. Karena apa? Karena saat ini sudah ada bersama kita Rifki dan Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan mendapatkan siraman rohani kita ya. Tausiah dari beliau dengan tema Allah Maha mengetahui segalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum para jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat gimana sih? Lagi ya? Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum para jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du.
yang kita hormati, para kiai-kiai dan para ustadz, Bang Ali Jainal yang Masya Allah semakin ganteng, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan satu tausiah tentang Allah Maha mengetahui segalanya. Bahkan Allah juga mengetahui segala yang kasat mata dan goib sekalipun. Fadol, bos, bacain ayatnya Quran surat At-Taubah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirahum wa nasma'u annallahu alamul uyub. Betul bos, artiin bos. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang goib. Tafsir dari ayat ini menjelaskan tentang orang yang munafik, yang menjelek-jelekan orang mukmin dan Rasulullah pada saat ini. Contoh, kadang ada orang makan gorengan 3, tapi ngakunya 2. Meskipun ibu tukang gorengan itu kagak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Contoh lagi juga nih. Kemarin anak habis sholat ke masjid. Pas mau pulang tuh sendal anak hilang. Walaupun anak kagak tahu siapa yang ngambil tuh sendal, tapi Allah maha tahu siapa yang ngambil tuh sendal anak tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjaga hati kita agar selalu bersih. Jangan ada rasa iri dan dengki. Dan kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, yuk kita sama-sama berzikir yuk. Ayo bos, kita zikir sama para jamaah bos. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal otoya. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal otoya. Astagfirullahaladzim. 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 Dan supaya hati kita itu benar-benar bersih selalu, kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya benar banget tuh. Berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu, bersedekah, dan senantiasa menjalin silaturahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah juga mengetahui segala sesuatu dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dan Allah juga mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui segala sesuatu yang kasat mata dan juga yang goib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan hanyalah milik kami. Betul bos, kasih pantun bos. Ke pasar membeli terasi.
Jangan lupa membeli telur. Punya hati harus yang bersih. Jangan sampai hati kita kotor. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rifki dan Rizky. Masya Allah ya. Rifki dan Rizky ini adalah merupakan peserta audisi spesial Dai Spesial Indonesia di iNews waktu Ramadan kemarin ya. Pastinya banyak yang nonton ya. Terima kasih. Aduh, sangat menginspirasi kita nih ya. Dan baik Kang Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kita terenyuh banget sebenarnya nih ya melihat ini ya. Aku tadi sempat bilang ini Rifki dan Rizky tidak bisa melihat, tapi aku yakin mereka lebih melihat dari kita. Masya Allah ya, akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kang Rashid mohon ilmunya untuk melengkapi semua ini, silakan. Terima kasih. Hari ini kita dapat tausiah yang sangat spesial dari ananda kita, Ananda Rizky dan Ananda Rifki. Tadi Bang Ali menyebut beliau adalah peserta audisi spesial. Bukan hanya spesial hidupnya, tapi juga spesial nasihatnya. Beliau menyampaikan satu ayat surat At-Taubah ayat 78. Terima kasih Ananda Rizky dan Ananda Rifki, juga pemirsa Cahaya Hati. Beliau telah melumpahkan cahaya hatinya. Dosa mata sudah hilang. Justru yang melek yang suka mengundang dosa. Sehingga terawat hatinya, karena mata ini adalah pintu masuk maksiat. Mata ini pintu masuk, telinga pintu masuk. Sehingga ketika mata terbelalak kepada hal yang tidak halal, telinga mendengar bisikan tetangga sebelah, itu berefek hati jadi kotor. Sedangkan Ananda Rizky dan Ananda Rifki sudah tidak bisa melihat pun tapi bersih karena tidak ada input yang kotor. Maka terawat kebersihan hatinya. Kemudian tadi yang dia selalu mendengar Quran, sehingga isinya adalah ayat-ayat firman Allah. Ketika hati ini bersih, maka tutur katanya jadi kekuatan. Tadi Ananda Rizky dan Ananda Rifki telah menumpahkan makna dan menasihati Kang Rashid dan menasihati kita semua Cahaya Hati. Jagalah hati, jangan dikotori. Pesan beliau. Sampai beliau menggambarkan tentang surat At-Taubah, wa anallaha allamul ghuyub. Alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrakum wa najwahum. Sirrahum wa najwahum. Apakah kalian tidak tahu Allah itu maha mengetahui isi gunung, isi lautan, isi daratan, bahkan isi kepalamu dan hatimu. Sirrahum wa najwahum wa anallaha allamul ghuyub. Allah itu mengetahui tidak ada ruangan di bumi ini. Tidak ada ruangan di antariksa sana. Allah tahu. Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh di kedalaman hutan, Allah tahu kapan jatuh. Daun saja Allah tahu, apalagi getaran hatimu. Rawat wahai, tadi penting ayat ini menegaskan nasihat kepada orang munafik. Tongkrongannya muslim tapi hatinya munafik. Tongkrongannya sholat tapi hatinya munafik. Ini adalah musuh dalam selimut. Munafik itu muncul akibat kotor hatinya. Sampai baginda Nabi itu dihianati oleh orang-orang munafik. Pesan ini sangat dalam sekali. Maka tidak ada ruang, tidak ada waktu yang Allah lepas dari perhatiannya. Allah sangat mengetahui itu. Bagaimana tidak mengetahui semua chip ada pada tubuhmu. Punten, ibu pasti memiliki handphone. Ada chip di dalam handphone, ada SIM card. Kemana handphone gerak, satelit tahu ibu sedang ada di masjid. Ya, sedang mengaji di Cahaya Hati. Itu satelit tahu di mana letaknya. Bahkan di dunia jaringan intelijen, tahu di mana letak sekarang ini. Karena ada chip di handphone ibu dan ibu dipegang itu chip. Dia ketahui semua. Pertanyaannya, itu kan buatan manusia ya handphone. Tubuh ini buatan Allah. Di dalam tubuhmu ada chip Allah.
Apa chipnya? Hatimu, your heart. Ini tuh SIM card. Itulah tempat dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan punten sekali, nama-nama Allah itu yang terangkum ada 99 nama, Asmaul Husna. Tetapi pada hakikatnya nama Allah itu banyak. Dalam kitab Taurat ada 1000 nama. Dalam kitab Jabur ada 1000 nama. Nama-nama Allah. Tapi di dalam Al-Quran disingkat, diringkas dari 1000 makna tadi menjadi 99 nama. Kalau engkau meminta menggunakan nama itu, Allah mustajab permintaannya. Akan menjawab permintaan kita. Bahkan dari 99 nama, Al-Qahhar, Allah maha memaksa. Apa contohnya Kang Rasid? Ibu pernahkah ibu bisa melawan kantuk? Gak bisa. Ketika kantuk tiba, kita tidak bisa menahan itu kantuk. Ibu bisakah ibu dan bapak menahan rambut tumbuh uban? Gak bisa. Bisakah ibu menahan keriputnya kulit? Itu namanya Al-Jabbar, Allah maha memaksa. Bahkan Allah menyimpan namanya dalam tubuh ibu dan bapak. Apa? As-Sami, Allah maha mendengar. Dan kamu membuat bisa mendengar. Allah Al-Basir maha melihat. Dan Allah membuatmu jadi bisa melihat. Dengan kata lain, pendengaranmu, penglihatanmu, rasa ngerti dan pahammu, itu simkatnya Allah dalam tubuhmu. Bagaimana kita sembunyi? Allah maha tahu. Jaga hati dari kotoran diri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia. Berbagai wilayah di dunia memiliki beragam situs peninggalan yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa di antaranya menjadi situs warisan dunia. Tentu saja setiap situs menyimpan sejarah dan tak jarang memiliki kisah kelam. Tidak hanya itu, beberapa situs juga dianggap terkena azab oleh Yang Maha Kuasa. Berikut sederet tempat yang dipercaya terkena azab oleh Tuhan. Pompei, sebuah kota yang berada di lembah gunung Vesuvius, tepatnya di tenggara kota Napoli. Sejak abad ke-6 Masehi, Pompei merupakan kota maju non eksis. Namun, kota tersebut yang memiliki perilaku menyimpang secara seksual. Kota ini akhirnya ditemukan oleh arkeolog 1600 tahun kemudian, secara tidak sengaja. Saat itu dikabarkan banyak jasad penduduk bergelimpang dalam berbagai pose. Madain Saleh. Dahulu kala, Madain Saleh merupakan sebuah kota yang dihuni oleh kaum Samud dan Nabatia. Pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Samud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Bagaimana tidak, kota ini dibangun dengan cara memahat gunung batu. Menurut kisahnya, kaum Samud diazab karena menolak Nabi Saleh ketika datang membawa ketauhidan. Saat itu mereka menolak, bahkan mengusirnya. Lantas saja keingkaran tersebut menyebabkan petir menggelegar yang menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluhlantahkan peradaban bangsa Samud. Petra. Situs arkeologi yang berlokasi di Yordania ini terkenal akan arsitekturnya yang dipahat pada bebatuan. Hingga saat ini, Petra masih menjadi lokasi favorit para turis. Meski demikian, di balik keindahannya, ternyata Petra juga menyimpan kisah yang kelam. Konon, zaman dahulu, penduduk kota tersebut menyembah berhala yang berbentuk batu hitam tak beraturan. Mereka juga dikenal sebagai suku pengembara yang gemar berkelana ke berbagai penjuru, menggunakan kawanan unta dan domba. Akhirnya Petra dikuasai oleh kerajaan Romawi sampai 363 Masehi, bersamaan dengan terjadinya gempa dahsyat yang berhasil menghancurkan sebagian besar kota. Sejak 6 Desember 1985, UNESCO menetapkan Petra menjadi salah satu situs warisan dunia. Lembah Muhasir.
Bagi Anda yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin sudah tidak asing lagi dengan lembah Muhazir. Sebab saat jemaah hendak melaksanakan ibadah lempar jumroh, mereka akan melewati lembah ini. Terletak di antara lembah Mina dan Musdalifah, lembah tersebut memiliki kisah yang sangat populer. Kisah mengenai penyerangan Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha terjadi di lembah Muhazir. Azab pun tiba sebelum pasukan sampai tujuan. Raja Abraha dihentikan dengan burung-burung ababil yang melempari pasukan gajah dengan batu-batu dari neraka. Lantas saja pasukan gajah seketika lemah tak berdaya. Itulah sederet tempat yang dipercaya diazab oleh Tuhan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam segmen tanya jawab ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita. Dan untuk yang pertama, kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di masjid terlebih dahulu. Pertanyaan ini untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmonis dari Majelis Sholawat Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat, Bekasi. Jemaah Cahaya Hati Injus TV di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Satu pertanyaan yang perlu saya utarakan kepada Ustadz. Di mana amalan yang utama di bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadah haji. Gimana mensiasatinya dengan kondisi yang seperti ini? Sedangkan rezeki sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah rindu ke tanah suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Masya Allah ya pertanyaannya ya. Alhamdulillah, pertanyaannya bagaimana kita menyiasati ibadah haji kita di bulan Zulhijjah dalam masa pandemi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah haji itu wajib dilakukan kalau mampu. Man istata'a ilaikum sabila. Kalau enggak mampu berarti tidak wajib. Istato'ah itu maknanya mampu seperti apa? Para pemberi tafsir Quran, mufassirin mengatakan kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah memiliki rizki yang berlebih, lalu dia dibuka hatinya untuk beribadah haji, tapi ternyata dalam perjalanan ada perang, lalu ibadah haji tidak bisa dilakukan, berarti dia mampu secara materi tapi tidak mampu perjalanannya. Sehingga kewajibannya ibadah haji gugur. Hari ini kita menghadapi situasi pandemi. Pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia dan seluruh dunia pemerintahnya menyiapkan jamaahnya untuk berangkat haji. Tetapi hingga hari H menjelang proses ibadah, keputusannya pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan dari masyarakat yang berwarga negara Arab Saudi. Maka bagi kita yang orang Indonesia, orang Malaysia dan orang-orang di luar Arab Saudi tidak lagi menjadi wajib. Tapi bagaimana menjawab kerinduan saya kepada Baitullah? Yang sudah daftar bahkan yang sudah masuk list berangkat, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar, membaca sholawat sebagai kerinduan kepada Rasulullah sambil kemana-mana baca doa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ila akhirih. Sampai terakhirnya. Insya Allah Pak, mungkin sampean akan mimpi bisa berhaji di Baitullah. Sesungguhnya mimpi, kerinduan sampean, kerinduan Bapak Ibu sekalian untuk haji di Baitullah, untuk ziarah ke makamnya Rasulullah akan terjawab karena keikhlasan dalam menjalankan takdir Allah. Kita sudah siap berangkat, baju sudah diukur, tetapi kok nggak bisa berangkat? Tandanya kita harus disuruh bersabar.
Selebihnya bagaimana? Kita tinggal memperbanyak ibadah. Sebab orang yang sholat subuh berjamaah, setelah subuh dia zikir sampai suruk. Dalam suruk dia sholat sunnah suruk 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh kamilan. Sudah, ikhlaskan, lalu kemudian kita isi dengan pahala-pahala ibadah yang lebih dari haji dan umroh. Insya Allah berkah, amin. Allahumma ikhlas nggih Pak nggih? Amin. Masya Allah, terima kasih bagi yang bertanya dan jawaban dari guru kita, Masya Allah ya. Dan untuk yang kedua, ini kita pilihkan dari media sosial kita ya. Mohon kesediaannya guru Kion Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Rashid, Ali bacain dulu. Ini dari @syafa_kala99. Pertanyaannya Ustadz, saya mau bertanya, kadang ketika hati sudah mantap ingin berhijab, kadang ada aja orang-orang yang bilang, sayang nanti gak cantik lagi. Kita harus gimana ya untuk menanggapinya atau menyikapinya, ya Allah ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah Bang Ali, pertanyaannya kalau bahasa anak milenial, gua banget itu. Gua banget. Ini mewakili mungkin Bunda Ayanda ya. Dulu sebelum pakai jilbab itu kelihatan aurat cantiknya gitu ya. Tapi aurat cantiknya itu kan mengundang birahi orang. Bener. Tapi kalau setelah pakai hijab bukan birahi yang muncul, tapi aura cinta dan kewibawaan yang keluar. Masya Allah. Saya izin punten kepada penanya di sosial media dan juga pemirsa Cahaya Dirahmati Allah. Punten sekali, memang ketika menuju kepada Allah itu banyak halangan dan rintangan. Tapi terus terang sabar tidak akan lama kita akan meraih kemenangan. Menjadi istiqomah menjalankan menggunakan jilbab, menjadi istiqomah merawat diri untuk tidak mengumbar aurat. Itu perlu kekuatan iman. Sebab punten, kekuatan iman itu berefek kepada perbuatan. Your belief, lihat dahsyat kekuatan iman. Saya yakin kalau mendekat kepada Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesulitan pakai jilbab, gerah, caci maki dari luar, kok kamu jadi tidak cantik lagi. Itu kesulitan, kesukaran untuk hijrah, sabar. Di balik kesulitan untuk tekad yang baik, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah menyiapkan 2 kemudahan. Kalau 3 kesulitan kali 2, 6 kemudahan. Kalau 4 kesulitan, 8 kemudahan. Sabar. Sekarang mungkin kau diojok-ojok, dicaci maki, nanti dia akan patuh kepadamu. Lihat, kita dengarkan punten, karena orang-orang yang hijrah itu harus punya tekad yang kuat. Kangjeng Nabi mempersiapkan dari hijrah ke kota Madinah, dia persiapkan kendaraannya, beli unta. Persiapkan kendaraannya. Yang kedua dia siapkan petanya, lewat mana ya dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga siapkan keikhlasannya. Nah kalau ibu punten teman-teman milenial, sekarang menggunakan jilbab pun semakin cantik kok. Kelihatan aura solehahnya gitu ya. Sebab punten, kalau hijrahmu pamrih, ingin dapat pujian manusia, dapat testimoni. Punten, kalau ibadahmu pamrih, siap-siap hatimu perih. Kalau pamrihnya jangan ke manusia, ke Allah. Alladzina amanu walladzina jahadu fi sabillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang hijrah itu hanya mengharap ridho Allah saja. Engkau Allah nanti akan menangkan. Kalau engkau tidak pamrih kepada manusia, tapi pamrih kepada Allah, Allah yang tadinya nothing akan jadi everything. Maka teman-teman yang tadi pertanyaan itu, jangan risau dengan sanjungan manusia. Mending dapat pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan berhijab maka auranya akan aura surgawi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah kita masuk ke dalam segmen khusus yang diminati oleh pemirsa di rumah. Ngaji yuk, ayo.
ditutupi jarang-jarang, diurugi disawur kembang, saudara-saudara pada datang, pada nangis seperti orang nembang. Salatullah salamullah ala dhaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin. Aset habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum air kelapa dicampur kecap. Bapak-bapak emang mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di studio anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Bisa pada kuliah. Insya Allah anaknya nggak suka jual sawah. Mudah-mudahan anaknya selalu pada kuliah. Nanti bisa pada nikah. Bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Anaknya dilamar Pak Lurah. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Tahadus bin ni'mah, salawat serta salam kita sampaikan ke aribahan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit, para pemirsa yang pada hari ini memang rezekinya Allah sempitkan, mudah-mudahan dimudahkan, dan juga para pemirsa dan yang ada di studio insya Allah bareng-bareng selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Lah mohon maaf pemirsa, baru kali ini saya ceramah dipelototin sama nenek-nenek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah iya. Mudah-mudahan insya Allah selalu hidupnya berkah. Ya robbal. Tahadus bin ni'mah. Pada kali ini kita akan melanjutkan segmen yang sudah-sudah. Understand? Di dalam surah yang ke 101. Understand? 101 yaitu surah Al-Qaf. Nah sekarang tinggal ayat yang lah bareng-bareng nanti bacanya ya nggak? Lah namanya ngaji bareng ya. Saya tidak mengguruin tapi kita ngaji bareng bareng. Mudah-mudahan di surganya juga amin. Ya robbal. Baiklah sebelum kita memulai tentunya para pemirsa sudah disiapkan Al-Qur'annya di rumah. Mohon maaf. Encang-encingnya bape, ramane, biunge, semuanya, semuanya yang sedang bareng-bareng ngaji bareng insya Allah dengan Al-Quran menjadi obat buat kita semuanya. Amin. Ya robbal. Robbal. Nenek-neneknya Pak, ngeliatin baik Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini kapan mulai ngajinya kan begitu ya. Nah kita sebelum memulai kita membaca Al-Quran kudu ngerti dan hafal huruf hijaiyah. The translate Indonesian, ya understand? Yaitu alfabetnya, ya enggak? Ya kudu apal alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Coba 1, 2, 3. Alif, ta, sa, jim. Alhamdulillah pemirsa ini namanya TK. Taman Kawak-Kawak. Alhamdulillah. Oke kita langsung saja. Yaitu kalau huruf hijaiyahnya sudah bisa. Insya Allah nanti tinggal bagi pemula. Itu biasanya nyambungnya yang keder. Betul? Nyambungnya yang keder. Karena apa? Begitu mau ngucapin yauma. Lah karena latah ya. Yauma yakunu ya baru digemtak begitu baru bunyi ya enggak yauma yakunu nas kan begitu. Nah kita nada yang kemarin kita sudah sampaikan insya Allah pada hari ini diberikan keberkahan amin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Al-Qur'annya pemirsa. Ayat yang keempat dalam surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Tuh 2 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Alhamdulillah, ini bareng-bareng pemirsa di rumah pun juga dengerin juga begitu enak. Ya karena ada seninya, ya kan? Dengan seni jadi indah, dengan ilmu jadi mudah. Nah, perhatikan lafal yauma. Nah, di situ lafal yauma. Nah, di sini ada huruf panjang. Nah, ini bukan dinamakan mad asli, tapi dinamakan mad far'i, cabang. Cabangnya ada 13. Understand? Kalau mad dibagi jadi 2, ada mad asli, ada mad far'i, yaitu yang satu asli, yang satu cabang. Nah, termasuk salah satunya ini namanya mad lin atau len atau lain, lentur. Cowok bukan, cewek bukan. Ya namanya lentur kan? Lentur. Cewek bukan, cowok bukan. Ya, mohon maaf. Artinya apa? Biar gampang dicerna ya. Yauma mustinya ini lafal huruf wawu ini kan jodohnya adalah domah. Tuh, domah itu seperti ini. Nah, domah apa artinya? Ngumpulin, monyong. Bisa monyong nggak, Bu? Pak, bisa monyong? Lah kalau yang udah monyong ya nggak usah monyong. Lah iya. Domah ya, domah. Nah, di sini mestinya kan kalau yang mad asli ini diiringi wawu mati diiringi oleh doma yuma seperti itu. Ya. Jodohnya wawu mati pakai doma. Kalau iya itu jodohnya pakai kasroh. Nah, seperti ini. Ini kalau ya. Kalau misalkan alif, kalau alif ya, ini kalau alif jodohnya adalah pakai fathah. Ya, contohnya nanti ada di sini nanti ada. Sekarang yang mad lin, mad apa? Lentur, fleksibel, asedes. Yauma, 1 2 3. Yauma. Oke, agak monyong. Yauma. Nah, begitu nanti dipraktekin di rumah, ibunya sama bapaknya, "Papa, yauma." Hari ini kan begitu ya. Alhamdulillah. Yakunu. Nah, di sini ku-nya kan ada wawu mati kan? Jodohnya doma. Itu namanya mad asli. Kalau yang yauma itu bukan mad asli, namanya mad lin, ya. Nah, kemudian di sini, nah yang kemarin itu ada alif lam komariah, betul. Nah sekarang ini namanya ada alif lam apa? Samsiah. Ya pura-pura nggak lupa aja deh ya. Alif lam samsiah. Kenapa? Ini alif lamnya tidak dibaca langsung ke huruf nunnya bertas. Maka kalau yang bertasdid pemirsa harus dibaca tempatnya di mana? Khais, sum, hid. Kan begitu ya? Ada yang sholawatan begitu. Begitu ya?
Ya Allah. Tapi jangan di depannya bapaknya. Pak, jangan begitu. Allah ya Karim. Nah, di sini yaitu nun bertasdid. Ketika nun bertasdid di sini adalah dibaca dengung. Qaidahnya mana? Nah, ini untuk mencari qaidah. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimiwan nuni idza ma syuddida. Tuh, ketika ada huruf nun bertasdid dan mim bertasdid wajib dibaca dengung. Dengungnya di mana? Oke. Yakunun nasu barang 1 2 3. Nun nasu. Nah, di sini agak bulat ya hidung. Nun tuh. In 1 2 3. Nun. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. 1 2 3. Ini kan kadang-kadang di lafal kal faroshi, ini rohnya bacanya begini, ada yang para kori-kori yang memang nggak paham ilmu tajwidnya, jadi dibacanya kal begitu, kecuali wakof boleh, tapi kalau dilanjutin cuman 1 alif. Paham mak? Itu yang pakai kacamata ngelihat kagak? Lah iya, kalau yang pakai kacamata kan suami paling nggak suka, betul nggak? Karena apa? Dia nanti kalau bangun nyariin kacamata bukan nyari suami. Allah ya Karim, alhamdulillah. Allah ya Karim, kayak saya nggak pakai kacamata aja lah. Kemudian lafal al-mabsuth. Nih, yuk kita baca ini di fasthol lisan. Diambil ke tengah-tengah, di lidahnya itu digigit. Sa. Bareng. Sa. Jangan bunyi, jangan berdesis. Sa. Sa. Sal. Samarat. Ismun. Nih artinya sudah beda. Kalau ismun dosa, tapi kalau ismun nama. Makanya jangan sampai hurufnya itu tertukar. Ismun nama, betul. Tapi kalau pakai sa, titiknya 3, ismun itu dosa artinya. Tuh, salah titik aja, salah pengucapannya, artinya berbeda. Syukur dengan syukur beda. Kalau sakaro dengan syakaro beda. Kalau sakaro kecil hurufnya itu artinya mabok. Tapi kalau syakaro orang bersyukur. Understand? Ya, ini gara-gara ngacir nih. Alhamdulillah. Ini dari ke Ini kayak, ini asli di mana nih? Cikarang ya. Ini masalahnya bajunya sama, udah pink sama sehati. Alhamdulillah. Ya kalau di dunianya sama, mudah-mudahan surganya sama ya nggak? Lah dibinta. Alhamdulillah. Yuk, kemudian ayat yang berikutnya. Sebelumnya al-mabthus, ibu-ibu bareng 1 2 3 dengan pemirsa. Ulangi lagi. Mabthus. Lidahnya digigit. Kayak zaman lagi waktu zaman tua itu kan pernah kan? Lah. Pernah gigitnya. 1 2 3. Nah, ini kalau yang ini kal faroshi nih yang di sini nih. Nah, ini harus tafashi, nyembur. Tahu nyembur nggak? Shin gitu ya. Syaitan. 1 2 3. Atau yang mojokan nih, jangan yang mojokan. Lirikannya luar biasa. Ayo, Babe, ya pojok. Kurangi yang kencang. Nah, kan jelas. Syaitan.
kal farosh. Nah, nanti dia kiamat kurang sedetik masih ingat sama saya ntar. Gara-gara kal farosh. Jadi biar jangan salah pengucapannya. Nah, empok, nah, Bu Haji, no yang yang nomor 2 dari belakang. Oke. 1, 2, 3. Kal, ulang yang kencang. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu waktu di SMP, malu aku malu pada semut merah, kan begitu, ya kan? Itu jangan tahun 85, kita 83-an. Ayo ulangi lagi, 1, 2, 3. Masya Allah. Beli apa namanya, belalang dicampur kecap. Orang Cikarang emang mantap. Alhamdulillah. Sekarang ayat yang 6. Kelima ya. Kelim. Wa takunul 1, 2, 3. Jibalu kal'ihnil manfush. Sinnya diikutin. Kalau sinnya nggak diikutin sama aja manusia nggak ada kepalanya, ya kan? Kalau nggak ada tangannya masih bisa kerja, betul? Nggak ada kakinya masih bisa kerja. Tapi kalau nggak ada kepalanya, lah mati ya. Lah iya bener ya. Lah iya. Manfush. Biasanya kan kucing makan ikan kan di meja kan? Begitu kan? Manfush. Lah di sini kan ada nun mati ketemu fa. Bo. Dengerin. Ya elah. Nih, di sini ada nun mati ketemu fa, dibaca ikhfa. Ikhfa artinya transparan. Makanya oke lah di ayat ini terakhir yaitu manfush. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan ketika kita pengucapannya, shinnya jangan sampai sin, ya. Ingat-ingat nih, yang biasanya dengan huruf isti'la, ya, huruf istilahnya kan seperti ada 6, shin, sod, dot, to, terus kemudian kof, yang ada huruf ko-nya o-nya, ya, itu huruf isti'la. Tempatnya di mana? Tenggorokan, yakin, kan begitu ya, shin. Syaitan. 1, 2, 3. Oke, ini depan saya ini. Ayo, ini lagi perhatiin banget dari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini maksudnya shinnya ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ini mantan Qori, Pak. Kalau dia juara 1, kalau saya juara umum. Lah ya udah menang ya. Lah kan saya juara RT dulu, peserta 5 nggak datang 4, kan juara 1 ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pakai mic-nya mana? Oke, nah orang ada dari ta'awudnya. 1, 2, 3. Nah, dari ta'awudnya dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Stop pemirsa. Dengerin huruf shinnya. Ayo coba ulangi lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, luar biasa suara. Cuman ada tambahan sedikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, di situ pemirsa, insya Allah nanti kalau hati-hati nilainya akan ditambah. Al-mahiru bil Quran ala safaratil kiramil barara. Kalau yang ahlinya Quran, insya Allah bareng dengan para malaikat. Insya Allah. Lagu Rohmul, lagu terakhir, kita lagu penutup. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan bisa berjumpa kembali. Wa takunul jibalu
كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش Barang. Sadaqal Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Ibu Sarinem, Ibu Painem. Ibu Painem sama Ibu Tijem. Itu nama-nama orang ya pemirsa ya. Iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Kus Munawir ngaji ceria. Masya Allah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Cahaya Hati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu memerlukan niat yang kuat. Kang Rasi memberikan tips, siapkan niatnya, siapkan kendaraannya, dan siapkan ketulusan, keikhlasan dalam beramalnya. Hijrah itu seperti menanam benih. Benih yang unggul ditanamkan di tanah yang subur, pasti menumbuhkan akar yang kuat. Tanaman yang hebat, ranting dan daun yang hijau sehingga buahnya ranum. Niat benih itu adalah niat hijrah, tanah itu adalah amal. Sedangkan buah yang ranum itu adalah keikhlasan. Jangan lupa 3 tips itu, hijrahmu akan mencapai keberhasilan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, anak istri kita, teman sahabat kita dan seluruh warga bangsa ini. Karena keselamatan kita juga tergantung dari keselamatan teman-teman, sahabat dan seluruh warga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilina wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma sallimna wal muslimin, sallimna min afati dunya wad din, sallimna min al fakhsya'i wal munkar, sallimna min al hammati wal virus corona, sallimna wa sallim ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidana wa azwajina wa abaina wa ummahatina wa man haqqun alaina ajma'in. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والشيوف المختلفة والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Sallallahu ala Muhammad. Baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih untuk Kang Rashid, terima kasih juga untuk Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, terima kasih juga untuk Ustadz Munawir Ngacir, terima kasih juga yang tiada terhingga untuk Rifki dan Rizki. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang hadir di masjid dan pemirsa yang ada di rumah. Dan kembali lagi Ali ingin menghimbau untuk terus menjaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu